Dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya ya kita itu harus mengingat ya jasa-jasa dari pahlawan kita sebelumnya. Ya, jadi harus apa? Harus mengingat kembali ya lagu-lagu nasional. Nah, hari ini dalam pembelajaran kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk apa? Untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya, siap? Ya. Siapa di sini yang mau memimpin dirijennya? Siapa? Boleh? Ya, boleh maju. Siapa? Revina ya? Iya, Bu. Oke ya, kalian boleh berdiri. Terlebih ya. terjadinya gangguan fungsi sistem respirasi pada manusia. Dan juga kalian bisa mengkomunikasikan hasil, ya, hasil proyeknya, mengkomunikasikan
kedua adalah membuat proyek. Ya, proyeknya itu tentang apa? Pencegahan terjadinya gangguan fungsi sistem respirasi. Ya, setelah melakukan diskusi, nanti kalian diskusi secara berkelompok ya dengan menggunakan LKPD. Nanti LKPD-nya ibu bagikan kembali ya. Yang ketiga yaitu kalian menyajikan ya hasil proyek pencegahan terjadinya gangguan fungsi ya dalam bentuk presentasi ya. Oke. Terus juga, nah mungkin kalian di sini masih belum tahu atau belum kenal dengan model pembelajaran PJBL. Ya, minggu kemarin ibu sudah menjelaskan. Kalau kemarin itu kalian hanya 3 saja ya tugasnya. Yang pertama itu pertanyaan esensial, yang kedua itu mendesain ya rencana proyek, yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Sudah dilakukan? Sudah. Nah, sudah ya. Nah, untuk yang pertemuan sekarang itu tinggal 2 lagi, yaitu apa? Menguji hasil Dan evaluasi dan pengalaman. Ya, itu yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, sebelumnya kita simak dulu video berikut. Oke, ya. Kalian pernah nggak sih berpikir seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan pernafasan? Apalagi katanya dampak virus corona dapat menyebabkan manusia susah sekali untuk bernafas. Semoga jangan sampai terjadi ya. Meskipun demikian, seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernafasan manusia juga dapat terkena kelainan dan penyakit. Tapi apa saja sih kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia? Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Clip agar rekan-rekan tidak pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang pengembangan komunikasi. Let's go. Terdapat beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Namun kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Kamu pasti sudah familiar kan dengan istilah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, hulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak diberi segera penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas. Itu adalah asma. Yang kedua ada pneumonia. Masih ada lagi nih, nama pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini alveolus penderitanya akan terisi cairan. Di sini juga akan menghambat proses pernafasan. Yang ketiga ada emfisema. Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Di sini ada salah satunya yaitu emfisema. Merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, adanya polusi udara, dan polusi asap rokok di sekitar kita. Nah, makanya nih, sahabat semua jangan merokok ya. Nah, selanjutnya ada kanker paru-paru. Penyakit pernapasan selanjutnya itu adalah kanker paru-paru. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tak sehat lainnya. Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC.
Penyakit pada sistem pernapasan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Karena bintik-bintik tersebut, proses difusi oksigen terganggu dan penderita TBC biasanya mengalami batuk udara. Mengerikan ya sahabat. Selanjutnya ada laringitis. Selain berbagai jenis penyakit, ada penyakit yang namanya laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus ataupun jamur. Ada juga yang namanya bronkitis. Nah, di sini disebut bronkitis itu karena mengganggu bagian cabang tenggorokan atau bronkus akibat infeksi biasanya. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya mengalami sesak nafas. Masih ada lagi nggak yang tidak bisa pernapasan? Tentu masih ada beberapa penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Sahabat bisa browsing dan mengenal berbagai macam penyakit dan bagaimana mengetahui cara mencegah agar tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Jadi kita tadi sudah bahas asma, pneumonia, emfisema, kanker paru-paru, TBC, laringitis, dan bronkitis. Berikut adalah ulasan tentang contoh penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Tentunya masih banyak lagi yang perlu sahabat pelajari. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman untuk sahabat semua. Dan bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat mendownload di kolom deskripsi. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Tadi videonya tentang apa ya? Gangguan sistem pernapasan. Macam-macam dari benar ya, gangguan dari sistem pernapasan. Pernapasan. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Dari video yang tadi Ibu tayangkan, coba apa saja sih yang gangguan dari sistem pernapasan? Asma, Pneumonia, pneumonia, terus emfisema, kanker paru-paru, kanker paru, sama lagi TBC. Ya, itu disebabkan oleh apa? Hanya rokok saja? Alkohol, sama lagi debu, ya, polusi, ya, sama lagi asap, ya, terus apa lagi? Cuaca, apa lagi? Ada lagi? Faktor utamanya selain itu? bakteri, Ya benar, bakteri. Seperti tadi apa? TBC. Itu karena penyebabnya adalah salah satunya adalah apa? Bakteri. Ya, bakteri apa? Siapa yang tahu? Ya benar, tuberkulosis. Ya, itu adalah beberapa ya macam penyakit dari apa? Dari sistem Pernapasan. Ya, oke. Kita simak. Menjaga setiap anggota tubuh manusia itu penting, termasuk paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi pernapasan yang berhubungan langsung dengan sirkulasi darah. Apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru? Yang pertama, tidak merokok. Merokok dapat menyebabkan penggunanya terkena asma, bahkan kanker. Asap rokok dapat mempersulit pernapasan yang berimbas pada peradangan kronis. Bayangkan saja, saat merokok ada ribuan bahan kimia yang masuk ke dalam paru-paru. Makanya gak heran, di bungkus rokok sudah diberi peringatan apa yang akan terjadi kepada para perokok. Yang kedua, hindari polusi. Asap kendaraan, limbah, bahkan debu dalam ruangan dapat menurunkan kualitas kesehatan paru-paru. Jadi hindari keluar rumah apabila kondisi udara sedang tidak baik dan jaga kebersihan ruang. Kemudian olahraga. Dengan berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru bekerja lebih keras. Dengan begitu, paru-paru akan meningkatkan aktivitasnya untuk mengirimkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida tambahan. Yang keempat, hindari penyebab infeksi. Hindari hal-hal yang dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru. Penyebab infeksi dapat ditemukan pada sesuatu yang tidak bersih. Lakukan cuci tangan yang rutin dan hindari menyentuh wajah. Hindari keramaian pada musim flu dan jaga jarak dengan orang lain. Yang kelima, latihan pernafasan. Tarik nafas, lalu hembuskan.
Latihan pernafasan ini baik untuk paru-paru. Menurut penelitian, terjadi peningkatan kapasitas vital pernafasan yang signifikan setelah 2-5 menit latihan pernafasan dalam. Di dalam paru-paru manusia ada lapisan materi tipis yang menjaga paru agar bekerja dengan baik. Minum air putih membuat lapisan materinya tetap tipis. Gimana? Mudah kan menjaga paru-paru? Sehat gak ribet, asal lihat kok. Ada perbedaan nggak antara video 1 dengan video yang kedua? Ada. Apa? Kalau video 1 kan tadi sudah ya mengenai apa informasinya. Nah, kalau yang video yang kedua itu tentang apa? Menjaga kesehatan paru-paru. Iya benar, menjaga kesehatan Paru-paru. organ vital pernapasannya itu apa? Paru. Ya. Oke, dan gimana caranya kita supaya organ paru-paru kita tetap sehat? Tidak merokok. Salah satunya dengan tidak merokok. Apalagi? Dari polusi. Menghindari polusi. Cara untuk menghindari polusi berarti gimana? Pakai masker. Nah, pakai masker. Apalagi kalian ya ke sekolahnya itu bawa motor misalnya ya, itu masker itu adalah salah satu kewajiban ya. Untuk apa? Untuk mencegah yang namanya polusi. Kalau misalnya di jalan itu kan banyak polusi ya, dari asap kendaraan ya, dari pabrik-pabrik ya, itu wajib sekali kalau misalnya kalian ke sekolah membawa motor itu harus pakai masker ya. Terus apa lagi selain itu? Olahraga yang seperti apa? Mau itu berlari ya, mau itu senam ya, apa saja asal tubuh kita mengeluarkan yang namanya panas ya, mengeluarkan yang namanya keringat. Otomatis metabolisme di dalam tubuh kita itu apa? Teratur ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ya, menghindari penyebab infeksi dan juga minum apa? Banyak air putih. Ya, itu adalah salah satu ya dari apa? Menjaga kesehatan paru-paru. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada ya, Ibu akan sharekan bahan ajar ya yang harus kalian lihat ya, bahan ajar, dan juga Ibu akan bagikan LKPD. Di sini sudah Ibu berkelompok? Sudah. Nah, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3. Oke, kelompok 4? Kelompok 5? Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya yang kemarin ya. Ini kelompok Revina. Bawa di sini. Kelompoknya bagus. Ya, kelompoknya Asep. Kelompok Dimas. Kelompok Galang. Oke, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara pengisian LKPD untuk pertemuan sekarang. Kalau kemarin kalian sudah mengisi sampai mana? Coba dilihat LKPD-nya. Kemarin sudah mengisi sampai iya benar, menyusun jadwal. Di situ ada yang namanya setelah menyusun jadwal, kegiatan 2. Lihat di kegiatan 2 ada. Nah, ada apa judulnya? Membuat dan monitoring hasil. Nah, monitoring hasil. Monitoring hasil itu sudah Ibu lakukan, sudah kalian lakukan di mana? Di rumah. Ya, Ibu kemarin ada yang video call, ada yang lewat WA grup. Ya, benar nggak? Ya, jadi kalian itu tinggal mengisi yang halaman berikutnya. Ada halaman berikutnya? Nah, halaman berikutnya itu berupa foto kegiatan. Ya, ada foto kegiatannya? Nah, kalian sudah print foto-fotonya? Nah, tinggal kalian tempelkan fotonya, terus tinggal kasih keterangan. Ya, kegiatannya itu apa? Ya,
Ibu sudah melakukan monitoring di kalian apa? Foto. Berupa foto, di sini keterangannya melalui WA ya. Terima kasih Bu. Bahan ajarnya
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Puput Aini. Di samping saya ada Bella Fauji, Dea Karani, Amin Mulia, Aliansyah. Di sini kita akan menjelaskan tentang proyek video yang telah kita buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bella. Mungkin sebelum terima kasih Pak, sebelumnya mungkin mulai diurutan. Ya, boleh. Pertanyaannya. Pak, tadi pas sebelum dia masuk, Bu Dea bahas apa ya? Oh iya, tadi kenapa masuknya telat? Oh, itu kesiangan, jadi harus piket WC dulu. Oh alah, oh iya Bu Dea tadi bahas pengertian rokok. Katanya sih rokok itu zat adiktif yang bisa buat ketergantungan sama yang merokoknya. Ih, serem juga. Jadi merokok itu kebiasaan menghisap rokok di kehidupan sehari-hari ya kan? Kalau yang udah kecanduan pasti jadi kebutuhan ya? Iya benar kayak yang dijelasin Ibu tadi. Bang, emang merokok itu berbahaya banget kan? Tapi ya banyak perokok yang bilang itu bisa membuat mereka seneng, ya atau ya itulah. Jadi pengen coba. Gak kali, bahaya banget. Mereka yang bilang merokok bisa bikin senang, ya karena udah ketergantungan. Jangan sampai lah. Iya, emang sebahaya itu kan merokok? Kan udah dijelasin nih. Bahaya merokok itu satu nih, menurunkan sistem imun. Yang kedua, penyakit mulut sama tenggorokan. Sama yang parah nih, bisa bikin sakit paru-paru. Wah, serem juga ya. Tapi kan kita remaja masih kuat-kuatnya. Gak mungkin lah kita sampai segitunya. Merokok itu ada dampaknya juga ke remaja kayak kita. Kalau belajar nih, jadi kurang fokus, sulit memahami pelajaran karena mengalami penurunan daya tangkap, kurang aktif, terus mengalami gangguan kecemasan. Udah lah, jadi nakut-nakutin. Bukan nih, emang gitu, udah kan tadi jelasin. Ada apa tuh? Selnya kayak nangis. Wah, Amel kenapa? Katanya ayahnya dibawa ke rumah sakit. Kenapa, Mel? Ayahnya dibawa ke rumah sakit. Bukan itu, kenapa dibawa? Ayah sakit paru-paru, katanya karena merokok. Ih, parah ya, merokok benar-benar bisa bikin gawat nih. Bener kata yang dijelasin Ibu. Iya, selain itu juga merokok bisa menyebabkan penyakit lain kayak kanker kerongkongan, kanker mulut, terus juga menyebabkan stroke dan serangan jantung, penyakit paru obstruktif kronik, pneumonia, sama banyak lagi deh. Segitunya ya, di dalam rokok kandungannya apa sih? Sampai bisa bikin penyakit serem gitu? Kandungan rokok itu ada aseton, zat karsinogenik, metanol, piren, kapur barus, apalagi ya, lanjutin Mel. Antiseptik, butane, bahan radioaktif, sama banyak lagi deh pokoknya. Tahu gak sih, asapnya juga bahaya karena dalam fase gas ada karbon dioksida, benzina, formaldehyda, sama asyamidanya juga. Ih, gila, kayaknya terlihat bahaya banget ya. Nggak ada kalau merokok. Dibilangin juga, udah, dan merokok tuh bisa kelihatan lebih muda, mengurangi stres, bisa lebih ceria. Terus ya, yang paling penting, gak ada tuh kena penyakit paru-paru. Ya harus kehirup asap rokok juga. Udah ya Mel, sabar, semoga ayahnya cepat sembuh. Iya Mel, nanti kita jadi jenguk. Ya, makasih ya. Sudah, kasih tepuk tangan untuk Oke, boleh jelasin? Oke, jadi Bella mau jelasin atau lebih ke menjabarkan apa yang ada di video animasi. Seperti
cara percakapan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih menarik dan lebih seru untuk didengar. Dalam video tersebut terdapat materi mengenai pengertian merokok, merokok itu sendiri, kemudian ada menjelaskan tentang bahaya merokok, kemudian dampak merokok bagi remaja pelajar kita. Kemudian juga ada penyakit-penyakit yang disebabkan kalau misalnya kita merokok. Kemudian juga ada pembahasan mengenai kalau misalnya kita nggak merokok itu apa sih yang akan terjadi seperti itu. Dan dalam proses video juga kami sudah membuat sebuah video pendek atau short yang dipublikasikan di YouTube untuk menarik ketidaksengajaan orang-orang bisa mengarahkan pada video. Dan selanjutnya mungkin akan menjelaskan mengenai proses atau monitoring yang dilakukan oleh selama kami mengerjakan video proyek ini. Semua kurangnya kayak apa kelebihan, kelemahan sama kesimpulan. Ya, boleh. Suaranya keras ya. Saya mau menyampaikan penyampaian yang pertama melakukan proyek dan membuat desain. Yang kedua membahas materi dan naskah. Yang ketiga mengedit dan merampilkan video. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari produk yang kami buat. Kelebihannya dengan video animasi menjadi lebih menarik. Kedua, mudah dipahami. Ketiga, dapat menyerap pesan atau informasi lebih mudah. Keempat, menjadikan siswa berpikir kreatif. Kelemahannya adalah kurangnya ekspresi animasi. Kedua, memerlukan biaya dan waktu yang banyak. Tiga, kurang praktis dan lambat dalam pembuatan. Kesimpulannya adalah sistem pernapasan merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran sisa oksida di dalam tubuh berupa karbon dioksida dan uap air. Gangguan pernapasan ada asma, pneumonia, emfisema, TBC, laringitis, bronkitis, kanker dan paru-paru. Menjaga kesehatan paru-paru. Ada tidak merokok, hindari polusi, olahraga, minum air putih, dan hindari penyebab infeksi. Sekian. Ada yang mau bertanya atau mau bicara? Silakan. Ya, dengan apa? Izin bertanya, tadi kan memakai video animasi. Apakah video animasinya yang dibuat sendiri atau mengambil dari orang? Karena kalau dari orang bisa kena hak cipta. Ya, terima kasih. Izin menjawab video Satu tes satu. izin menjawab video yang kami buat itu benar-benar dari awal. Kami menggunakan template yang berada di Canva seperti animasi yang diambil dari Canva, kemudian animasi alur yang bergerak juga menggunakan green screen yang memang sudah ada dan layak digunakan, sudah ada di kita. Kemudian untuk seperti elemen-elemen seperti gambar background sekolah, kemudian jalan raya segala macamnya itu benar-benar dimasukkan dari elemen yang dipakai di Canva dan juga di Google pastinya seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kelompoknya harus dari Dimas, nanti bisa di play videonya ya. So, boleh Dimas. Yang lainnya bisa perhatikan. Oke, ya siap. Mulai Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
bisa ditonton dulu videonya. Boleh. Halo, namaku Dimas, usiaku 17 tahun. Dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat dan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Halo, namaku Dimas, usiaku 17 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat dan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Aku suka melakukan kegiatan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan berenang. Aku juga suka bermain musik dan main video game. Semua aku lakukan bersama teman-teman sungguh menyenangkan. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa melakukan semua itu lagi. Semua berawal saat tiba-tiba aku batuk-batuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter mengatakan aku mengalami kerusakan paru-paru yang disebabkan karena asap rokok. Hah? Rokok? Aku bingung. Bapak tidak pernah merokok, tapi kalau diingat-ingat, memang orang-orang di ceritaku banyak yang merokok sih. Ternyata asap dari rokok mereka lah yang merusak paru-paruku, sehingga dokter kini melarangku terlalu banyak beraktivitas. Dokter juga bilang kalau rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit lainnya yang bisa menyebabkan kematian. Teman-teman, punya hidup sehat yang penting, tapi harus didukung dengan lingkungan yang sehat juga. Jadi jauhi rokok ya teman-teman, dan ingatkan orang-orang sekitarmu untuk tidak merokok juga, karena berbahaya buatmu dan orang-orang di sekitarmu. Kasih tepuk tangan buat kelompok kita. Dijelaskan sekarang apa proyeknya. Oke, jadi sebelumnya proyek ini sebenarnya nggak seperti yang kita rencanakan di awal. Tetapi setelah kita rembukan lagi di rumah dan kita akhirnya setuju kalau kita ubah menjadi kayak cerita. Kenapa kita pilih kayak cerita gini? Karena di awal ketika orang lewat, atau karena kan kita postingnya di TikTok sama di Instagram. Jadi ketika orang lewat dan menonton, mereka nggak akan men-skip. Mereka di awal nggak tahu kalau ini bahaya dari rokok. Jadi mereka akan menonton dulu sampai selesai. Dan di tengah-tengah video sampai akhir baru kita kasih edukasinya. Lalu kita juga bagi-bagi tugas. Penulis skrip sama naskah ada Fadila sama yang Dedi. Lalu yang editor, yang edit saya. Tim riset, jadi yang mencari materinya semuanya itu ada di Cici sama Cici Santi. Lalu pengisi suaranya juga saya sendiri. Karena kita kan dari awal niatnya tuh pengen mengedukasi tanpa sengaja. Jadi orang menonton dan mengetahuinya tanpa paksaan. Jadi kalau orang lihat kelewat gitu, ya pasti mereka akan men-skip karena ya kebanyakan orang kayak gitu. Makanya kita pakai karakter animasi, jadi orang tertarik buat nonton gitu. Sesi Mungkin ada yang ditanyakan atau kritik dan sarannya boleh. Ya boleh, untuk yang mau bertanya boleh satu orang saja. Kritik dan saran juga boleh, pendapat juga boleh. Mungkin mau bertanya lebih ke fokus materi yang disampaikan itu kan mengenai asap rokok. Tetapi sebenarnya penyebab utama dari kenapa bisa asap rokok itu tersendiri boleh dijelaskan di dalam video. Siapa? Ya, boleh. Bapak kita silakan presentasikan ya, bahwa hasilnya ke depan. Nanti yang nanya ditulis ya, siapa? Sama pertanyaannya apa? Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Boleh dibagikan ke teman-temannya. Terus mengenai boleh dibaca. Agak aja ya. Di sini ada gambar-gambarnya juga, Ini ada gambarnya. ada sedikit penggambaran dari kandungan pokok. Juga ada simbol seperti ini. Rokok itu tidak baik untuk perempuan maupun laki-laki. Juga menyebabkan gigi rusak. Terus tulang lebih mudah patah dan menyebabkan paru-paru habis. Bisa dijelaskan kalau mahal, kalau bisa masyarakat lingkungan. Ya, langsung Mas Sep. Pembelajaran bahwa dapat dilakukan riset produk promosi dapat dibuat lebih menarik dan pesan kekurangannya target OEM terbatas target promosi menjadi tidak menarik jika pesan dan desain tidak dibuat menarik. Semuanya. Kesimpulan dari masa modern ini merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok. Seseorang mengkonsumsinya karena faktor lingkungan, kebahagiaan, ekonomis, dan tekanan sosial. Rokok yang dilakukan oleh remaja biasanya dilakukan di tempat umum. Asap rokok memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dengan segala zat yang dikandungnya, akan memberikan efek yang merugikan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan dan kardiovaskuler. Ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Ya. Saya ingin bertanya untuk tadi referensi gambar-gambar itu, terus cara penelitiannya itu dari mana? Dari penelitiannya dari gambar kaca. Terus sama yang ininya gambar-gambarnya kita isinya dari Google. Sudah? Sudah cukup? Baik, di YouTube. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompoknya siapa? Bagus. Ya, oke. Silakan. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Busda Ibro. Nama saya Rizkyna Mafia. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang hasil proyek kami, yaitu membuat poster. Kami membuat poster dengan media aplikasi Canva dan menggunakan elemen-elemen yang ada di Canva. Kami juga mencantumkan link yang berisikan majalah untuk melihat atau membaca tentang bahaya proyek. Kelebihan dan kelemahan dari produk yang kita buat, yaitu kelebihannya tersendiri, media yang digunakan lebih mudah ditemukan karena disertai gambar
yang unik, himbauan tersebut lebih menarik untuk dibaca, dipahami, dan dilihat. Namun ada kelemahannya, yaitu tempat pencetakan spanduk kan sangat terbatas, sehingga sulit ditemukan dan harganya juga cukup mahal untuk kantong pelajar. Kesulitan mencari referensi pembuatan poster, kesulitan mencari jasa cetak spanduk. Pertama, perencanaan pembuatan dan mencari referensi desain buku. Mencari referensi pembuatan desain buku. Kedua, perencanaan pembuatan desain poster. Ya, boleh baca kesimpulannya. Kesimpulan dari poster yang kita buat adalah ya himbauan dari tanpa tembakau, jadi jauhilah hidup dengan dekat dengan rokok, terus ya jaga kesehatan dan jauhi polusi-polusi dari asap rokok dan asap tembakau. Sudah? Oke, itu boleh silakan. Mencantumkan link yang berisikan majalah untuk melihat, membaca atau membaca tentang bahaya rokok. Kelebihan dan kelemahan dari produk yang kita buat, yaitu kelebihannya tersendiri, media yang digunakan mudah ditemukan karena disertai gambar yang unik. Himbauan tersebut lebih menarik untuk dibaca, dipahami, dan dilihat. Namun ada pun kelemahannya, yaitu tempat pencetakan spanduk kan sangat terbatas, sehingga sulit ditemukan dan harganya juga cukup mahal untuk kantong pelajar. Kesulitan mencari referensi pembuatan poster, kesulitan mencari jasa cetak spanduk. Pertama, perencanaan pembuatan dan mencari referensi desain buku. Mencari referensi pembuatan desain buku. Kedua, perencanaan pembuatan desain poster. Ya, boleh baca kesimpulannya. Kesimpulan dari poster yang kita buat adalah ya himbauan dari tanpa tembakau, jadi jauhilah hidup dengan dekat dengan rokok, terus ya jaga kesehatan dan jauhi polusi-polusi dari asap rokok dan asap tembakau. Sudah? Oke, itu boleh silakan. Pertanyaan? Oh iya benar. Ada yang mau bertanya? Satu orang bertanya. Pertanyaannya, Oke, boleh Mas. izin bertanya, spanduknya mana ya? Apa ya? Kalau misalkan nanti mau bikin spanduk terus ada, nah spanduknya nanti mau disimpan di mana? Misalkan kalau di pinggir jalan, kalau di jalan kayak kita harus bayar berapa gitu ke dia. Terus kalau di apa gitu? Di apa? Kayak ya, jawab saya. Dipasangnya di depan dan tentunya dengan izin pihak sekolah. Nah, ya bisa didiskusikan atau bisa koordinasi dengan pihak sekolah. Bisa dipasang di warung misalnya. Iya. Atau nggak di Ya. gerbang.
kebiasaan dan menjauhi polusi-polusi dari asap rokok dan asap tembakau. Sudah? Oke, itu boleh silakan. Pertanyaan. Oh iya benar, ada yang mau bertanya. Satu orang penanya. Oke, boleh Mas. Izin bertanya, spanduknya mana ya? Apa ya? Kalau misalkan nanti mau bikin spanduk terus ada, nah spanduknya nanti mau disimpan di mana? Misalkan kalau di pinggir jalan, kalau di pinggir jalan kan kayak kita harus bayar pajak kayak gitu ke itunya. Terus kalau di apa di mana gitu? Silakan dijawab. Terima kasih ya menjawab saya. Dipasangnya di depan dan tentunya dengan izin pihak sekolah juga. Ya, bisa didiskusikan atau bisa koordinasi dengan pihak sekolah, bisa dipasang di warung misalnya, Iya. atau di gerbang sekolah. Ya, bisa. Bagus sekali pertanyaannya Dimas ya. Kasih lah. Oke, sudah? Oke, silakan tutup. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan untuk hasil proyek yang telah kami buat. Perkenalkan nama saya Lula Mahmud. Nama saya Rania Mafia Ruswandi. Saya Rizali. Nama saya Muhammad Firman. Selanjutnya kami akan menjelaskan untuk hasil proyek kami. Untuk gambar-gambarnya ini saya cari dari edit juga di aplikasi Canva. Lalu untuk gambar-gambarnya saya cari referensi di Google. Kalau enggak di terus untuk kata-katanya saya cari juga di Google. Selanjutnya untuk menjelaskan apakah karya yang dibuat mampu menyelesaikan permasalahan dalam pertanyaan esensial? Bisa karena terdapat keterkaitan antara poster dan kegiatan pertama, yaitu tentang cara untuk mencegah orang tua atau remaja untuk berhenti merokok atau untuk menjauhi rokok. Karena rokok mengandung kandungan zat yang berbahaya dan dapat menimbulkan kecanduan pada remaja dan orang dewasa. Hambatan selama proses pembuatan proyek yaitu terjadi kesalahan pada saat percetakan atau print gambar proyek. Untuk kelebihannya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bahaya rokok. Untuk kelemahannya terjadi peninggalan pada saat kesimpulan Proses pembuatan proyek 1. Pada foto utama diperlihatkan alat dan keamanan semuanya. 2. Ganti lebih gambaran atau hiasan dan teknologi media utama atau servo. 3. Lalu berhenti menyesuaikan selera orang dan hiasan lainnya. Dan kertas origami. 4. Tempelkan menggunakan double B. 5. Jika sudah tempel di tengah. 6. Lalu diberi hiasan di pinggirnya. 7. Lalu tempelkan nama sama yang ada di bawah. Nah, langsung kesimpulan sudah? Untuk kesimpulannya adalah jauhi merokok. Selain merokok itu adalah hal yang membuat kerusakan pada kesehatan, rokok juga menimbulkan kecanduan dan menjadi kebiasaan satunya untuk para remaja. Hal tersebut karena zat yang terkandung dalam rokok sangatlah amat beracun dan dapat mengancam kesehatan remaja ataupun orang dewasa. Selain juga menimbulkan kecanduan, rokok juga dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, bronkus,
dan gangguan pernapasan. Maka dari itu mulai sekarang berhentilah merokok sebelum rokok yang menghentikan hidupmu. Bagus ya. Ada yang mau bertanya? Paling saran Bu. Ya boleh saran. Izin beri saran buat nggak cuma buat lobby tapi buat kelompok yang membuat hasil proyek brosur dan poster bisa mungkin langsung dipasang nanti setelah ini posternya. Terus yang brosur bisa dibagi ke teman-temannya kelas ini. Saran juga. Ya, kalau jangan lupa. Saran yang bagus. Terus untuk kata-katanya saya cari juga di Google. Selanjutnya untuk penjelasan lanjut ke topik. Apakah karya yang dibuat mampu menyelesaikan permasalahan dalam pertanyaan esensial? Bisa karena terdapat keterkaitan antara poster dan kegiatan pertama, yaitu tentang cara untuk mencegah orang tua atau remaja untuk berhenti merokok atau menjauhi rokok. Karena rokok mengandung kandungan zat yang berbahaya dapat menimbulkan kecanduan pada remaja dan orang dewasa. Amalan pembatan rokok yaitu terjadi kesalahan pada saat percetakan atau print dalam proyek. Evaluasi untuk kelebihannya memberikan gambaran yang jelas tentang gaya merokok. Untuk kelemahannya terjadi kegagalan pada saat pengerjaan produk. Kesimpulan pertemuan itu Proses pembuatan proyek 1. Pada foto pertama diperlihatkan alat dan bahan semuanya. 2. Ganti gunting karet atau hiasan dan nempel fil atau servo. 3. Lalu gunting menyesuaikan koran dan hiasan lainnya dan kertas berikut. 4. Tempelkan menggunakan double tip. 5. Jika sudah tempel poster di tengah. 6. Lalu diberi hiasan di pinggirnya. 7. Lalu tempelkan nama-nama yang ada di rokok. Ya, langsung kesimpulan, silakan. Untuk kesimpulannya adalah jauhi merokok. Selain merokok itu adalah hal yang merusakkan pada kesehatan, rokok juga menimbulkan gangguan dan menjadi kebiasaan, contohnya untuk para remaja. Hal tersebut karena zat yang terkandung dalam rokok sangatlah amat beracun dan dapat mengancam kesehatan remaja ataupun orang dewasa. Selain juga menimbulkan kecanduan, rokok juga dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, bronkus, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan. Maka dari itu, mulai sekarang berhentilah merokok sebelum rokok yang menghentikan hidupmu. Oke, bagus ya. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Izin beri saran buat dengan buat lobby tapi buat kelompok yang membuat proyek brosur dan poster mungkin langsung dipasang nanti setelah ini ya. Terus brosur bisa bagiin ke teman-temannya kelas saran aja ya. Kalau lupa Saran yang bagus sih mas. Oke ya. Boleh kamu semua semua. Ya bagi kelompok kami maaf juga tidak ada salah kata. Hasil proyeknya, ibu lihat semua proyeknya bagus mulai dari video, mulai dari brosur ya, dan juga poster ya. Nah kita itu akan memasuki kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penuh ya. Terdiri dari apa? Yang pertama itu terdiri dari evaluasi ya. Jadi kita akan melakukan yang namanya evaluasi ya.
yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Ya, coba tolong setiap kelompoknya untuk membagikan hasil kesimpulannya. Mulai dari kelompok ya, boleh. Izin menjelaskan dan juga menyebutkan kesimpulan pertemuan hari ini dari kelompok 1 atau kelompok 1, yaitu pertama mengenai pengertian sistem pencernaan yang merupakan proses pengambilan oksigen dari pengeluaran sisa oksidasi di dalam tubuh berupa karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada juga gangguan pernapasan. Yang pertama ada asma, ada pneumonia, kemudian emfisema, ada TBC, ada laringitis, bronkitis, kanker paru-paru. Kemudian juga ada bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan paru-paru. Yang pertama, tidak merokok, kemudian hindari polusi, olahraga, minum air putih, dan menghindari penyebab infeksi. Kemudian kami pun sudah membuat suatu proyek, yaitu dengan animasi atau sebuah video pembelajaran menggunakan karakter percakapan yang diharapkan atau kami mengharapkan banyaknya orang yang tertarik dan dapat membuat perubahan dan menjadikan seseorang tidak merokok dan berhenti merokok. Terima kasih. Dan kesimpulan materi ini kita tahu gangguan pada pernapasan dan cara menjaganya. Di masa modern ini, merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok. Seseorang mengkonsumsinya karena faktor lingkungan, kepribadian, ekonomis, dan tekanan sosial. Merokok yang dilakukan oleh remaja biasanya dilakukan di tempat umum. Asap rokok memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dengan segala zat yang dikandungnya akan memberikan efek merugikan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan dan kardiovaskuler. Kesimpulan dari pertemuan hari ini kita jadi memahami hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dan gangguan fungsinya. Kita bisa mengedukasi orang banyak.
Sudah selesai. Beri salam.